Saya sangat sangat kagum dengan alumni-alumni MAPK itu. Kalau dulu Madrasah Aliyah program khusus, sekarang kita ganti dengan Madrasah Aliyah Negeri program keagamaan. Kita melihat sendiri ya, seperti itulah alumni MAPK sekarang ini sudah berkiprah di seluruh bidang kehidupan, ya, baik di lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi. Juga banyak alumni MAPK ini sudah menjadi pengusaha begitu. Jadi sudah luar biasa semuanya. Nah, ini yang sampaikan Pak Zul tadi, kita kalau berjalan sendiri tidak bisa apa-apa begitu. Jadi harus ada yang mengikat kita semua, ya, harus ada lembaganya begitu. Dan nanti harus ada hasil akhir dari kegiatan kita hari ini dan tertulis ya Pak Zul ya. Nanti kita sampaikan ke pusat, ke Pak Dirjen, dan nanti bisa disampaikan ke Pak Menteri. Saya kira singkat Pak Moderator, mohon izin karena pesawat kami itu jam 12. Tiba-tiba diminta Pak Direktur, karena kebetulan kami sedang berada di Jogja mengikuti acara komponen 1 MIKR, Madrasah Education Quality Reform, bantuan dari Bank Dunia. Ya, jadi sekaligus bisa memaksimalkan, memanfaatkan waktu bisa hadir bersama bapak-bapak yang hebat ini. Alhamdulillah saya bisa bersama orang-orang hebat alumni dari MAPK. Saya sendiri ingin sekali masuk MAPK, tapi tidak bisa karena seleksinya ketat, berat. Jadi yang seperti saya itu di nomor sekian, berarti untuk bisa masuk MAPK. Berarti MAPK itu outputnya, inputnya luar biasa, prosesnya luar biasa, pasti outputnya luar biasa. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil silaknas ini harus tertulis, kita akan kirimkan ke pusat ya, ke Jakarta, biar nanti bisa ditindaklanjuti oleh Kemenak begitu ya, baik melalui Pak Dirjen dan nanti akan disampaikan ke Pak Menteri begitu. Bapak Ibu semua yang kami hormati, saya sedikit bercerita juga ya, kebetulan ini sangkatan dengan beliau Pak Arif Rismawan. Kalau beliau dari MAPK Ciamis, kalau saya dari MAPK Padang Panjang Sumatera Barat. Jadi memang begitu yang diceritakan beliau, waktu kami itu 40 orang itu pertama kali datang ke sekolah, 25 laki-laki, 15 perempuan. Ternyata ada 15 perempuan yang diterima sebagai siswa MAPK. Baru Pak Kepala Sekolahnya menyampaikan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Akhirnya mereka menangis semua dan ditukar dengan laki-laki dari MAN. Karena memang satu komplek dengan MAN Kota Baru Padang Panjang. Jadi 15 perempuan itu dipindahkan ke MAN dan diambillah 15 laki-laki dari atau siswa MAN tersebut. Dan itu mereka sangat sedih yang perempuan itu. Sekali lagi bukti bahwa kata Pak Aris tadi, luar biasa daya tarik MAPK ini pertama kali ketika didirikan atau dibuka oleh Bapak Menteri Agama waktu itu, Bapak almarhum Bapak Munawir Sazali begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau komentar atau mungkin ada pengalaman juga yang mau disampaikan untuk sesi yang pertama ini, kami persilakan. Terima kasih kepada panitia, juga terima kasih kepada seluruh sahabat dari seluruh MAPK se-Indonesia. Nama saya Badrudin, alumni MAPK Darussalam Ciamis, generasi ketiga. Saya mewakili Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi pada saat itu, dengan beberapa teman yang ikut seleksi. 2 orang masuk, yang 1 mengambil lembaga yang lain. Jadi sampai selesai, saya dari kota dan dari Kabupaten Sukabumi berduaan. Sekarang teman sebaya saya itu sudah jadi salah seorang dosen di FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Dr. Asep Muhammad Iqbal. Kang Arif Rismawan itu salah seorang senior, qudwah hasanah saya generasi pertama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Moderator. Sehari-hari saya sampai saat ini secara khusus ketika di CPNS kan, jadi salah seorang penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama. Yang pertama di Kota Bandung,
Kemudian yang kedua, sekarang di Kabupaten Sukabumi sudah merambah di 5 kecamatan. Bagi saya perpindahan itu bagian dari hijrah dan harus dinikmati. Yang terakhir, tanggapan saya terhadap apa yang tadi disampaikan, baik oleh utusan Direktur Pendis, demikian juga yang disampaikan oleh Kang Arif Hasanuddin, Kang Arif Rismawan. Yang pertama, saya ikut memperkuat statement beliau bahwa kehadiran kita saat ini bukan semata-mata riungan antar sahabat lintas MAPK. Akan tetapi sangat perlu juga untuk menguatkan menjadi sebuah wadah. Karena analogi yang sangat sederhana, kita juga hadir di tempat ini, walaupun tidak semuanya, dan walaupun baru beberapa persen saja dari alumni, ini hikmah adanya wadah, yaitu kepanitiaan. Dan kepanitiaan hari ini pun bisa memberikan sebuah catatan yang sangat besar bagi saya. Catatan yang sangat-sangat mendasar adalah komitmen. Yang kedua, betul-betul mereka melakukannya dengan penuh kesungguhan. Sehingga acara ini benar-benar sukses adanya. Demikian juga ke depan, bahwa alumni MAPK yang sudah 35 tahun ini bukan menjadi kekuatan yang harus dipicingkan oleh siapapun juga, apalagi oleh diri kita sendiri. Tetapi ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, maka keluar biasaan ini harus dirawat dengan sebaik-baiknya dengan adanya wadah. Kalau kita menyimak apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi, adanya IKA. Tapi ada juga catatan, IKA itu sejatinya dibentuk dengan sebuah komitmen bahwa kita membuat IKA untuk kemaslahatan seluruh MAPK, seluruh Indonesia, secara khusus untuk para alumni, bahkan untuk menjadikan sebuah tangga bagi teman-teman kita, adik-adik kita, baik yang sekarang di perguruan tinggi, termasuk mereka yang ancang-ancang akan masuk MAPK. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa adanya IKA dan himpunan itu sendiri, apabila tidak ada komitmen di dalamnya. Apunten, tidak sedikit organisasi yang awalnya merekrut banyak pihak untuk membuat sebuah dukungan ataupun relasi, tetapi pada saat sudah berhasil, ia berjalan sendiri-sendiri dan sesuai dengan apa yang disabdakan ataupun difirmankan oleh Al-Quranul Karim, sepertinya bersama-sama tetapi hatinya bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini tampaknya tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu dibedah di kalangan alumni MAPK. Tidak kita harapkan adanya perkumpulan tetapi hatinya entah di mana adanya. Kenapa? Karena yang ditargetkan adalah terpenuhinya hasrat antar personal, bukan kepentingan kolektif. Nah, lebih dari itu, Kementerian Agama, ketika saya tadi membaca apa yang disampaikan oleh utusan direktur, ini Kementerian Agama butuh laporan dan butuh bukti juga. Ternyata bukti sudah banyak, tinggal mereka mengakui bukti-bukti yang sudah ada di lapangan itu sendiri. Mudah-mudahan kehadiran MAPK di Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah ancaman, terutama bagi negara, termasuk bagi para politisi, bahkan bagi para birokrat. Tapi sekejam dan sekeras apapun juga kontribusi, masukan hingga kritik yang dialamatkan oleh alumni MAPK, hakikatnya itu dalam rangka membackup mereka yang sedang berkuasa, jangan sampai mereka melenceng dari aturan Allah dan Rasulnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dikasih aplaus untuk beliau Bapak Badrudin. Baik, terima kasih Pak Badrudin atas masukan-masukannya. Dan saya tadi dengan Pak Arif sepakat ya, menawarkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, adik-adik angkatan atau sahabat teman semua, usulan dari kami tadi atau dari Pak Badrudin ini bisa kita sepakati nanti, bisa dilanjutkan oleh sesi berikutnya. Hari ini kita bisa hadirkan atau lahirkan ikatan alumni itu ya. Berbagai macam penjelasan dari Pak Arif Rismawan, Pak Badrudin dan beliau tadi Pak Zulkifli. Apapun yang mau kita lakukan itu memang harus perlu lembaga, perlu wadah, perlu networking, itu harus ada. Kalau jalan sendiri itu tidak bisa begitu. Sulit ya, jalan sendiri itu sulit begitu. Tapi kalau sudah ada wadah, ada lembaga yang sudah jelas dan pasti, nah itu baru ada
bisa lebih dipertimbangkan begitu, bahkan bisa lebih cepat jalannya begitu. Saya kira itu nanti semoga ini bisa kita sepakati bersama nanti begitu. Sebelum ada yang lain yang memberikan tanggapan, kami mohon kehadiran beliau di depan sini, Bapak Heru Purnomo, alumni MPK Angkatan Pertama dari MPK Jogja. Kepada Bapak Heru Purnomo kami mohon bisa hadir di depan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Heru. Ya, ini beliau Bapak Heru Purnomo. Beliau adalah alumni MPK Jogja Angkatan Pertama. Baik, tadi Pak Aris ada mau disampaikan dulu, nanti biar kita beri waktu kepada Pak Heru Purnomo. Baik, sedikit saja kawan-kawan informasi ya, kaitannya dengan strategisnya keberadaan organisasi lah. Saat kami di IKMASUS dulu Kang, di tahap awal, di Kementerian Agama itu ada jalur kaitannya dengan pemberian beasiswa Kementerian Agama untuk alumni Madrasah Aliyah ke Timur Tengah atau Al-Azhar. Saat itu kami melihat bahwa peluang yang diberangkatkan oleh Kementerian Agama itu hanya 50 orang satu tahun. Dan 50 orang itu lulusan Madrasah Aliyah yang tidak dipilah antara Madrasah Aliyah dengan alumni MAPK. Maka dampaknya jelas kan. 90% yang tadinya jatah MAN untuk masuk jalur itu, habis 90% yang lulus itu MAPK. Dari MAN hanya 10% Kang. Bayangkan, dari MAN se-Indonesia yang lulus hanya 10. Kenapa? Karena potensi untuk lulusnya lebih besar alumni MAPK karena tadi prosesnya luar biasa. Maka kami atas nama IKMASUS saat itu menghadap kepada Mas Hari Dhofir Kang, kemudian ke Pak Husni Toyar, Pak, kenapa tidak kemudian difasilitasi 50 alumni dari MAN jalurnya dan 50 dari alumni jalur MAPK. Kenapa? Kasihan yang MAN-nya begitu. Apalagi dengan posisi 50-50 kan tidak terlalu besar lah anggaran negara begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hebatnya pada Mas Hari Dhofir dan Pak Husni, akhirnya untuk tahun berikutnya jalur masuk ke beasiswa ke Timur Tengah ke Al-Azhar menjadi 50 MAN, 50 MAPK. Ini bukti bahwa organisasi penting Kang. Kalau kemudian kita ke wilayah audiensi ke pejabat mengatasnamakan alumni secara personal, yakin nggak akan didengar. Maka inilah kebutuhan kita terhadap ikatan alumni MAPK. Mudah-mudahan akan banyak ya yang punya potensi profesor menjadi lebih nyaman, kemudian yang rektor atau bisa jadi ke depan wakil menteri bisa juga dari alumni MAPK karena sekarang lintas keilmuan. Saya kira itu Kang penguatan bahwa ikatan alumni ini sangat penting. Dan struktur nggak usah gemuk lah, yang penting bisa bergerak dan memberikan manfaat. Saya kira demikian informasinya kaitannya dengan perjuangan kita terhadap kepentingan kawan-kawan alumni MAPK. Baik, terima kasih Pak Aris Rismawan. Jadi intinya kita tidak bisa tidak begitu ya, untuk bisa mendukung ya teman-teman kita para alumni ini memang perlu wadah itu. Baik, kami berikan waktu kepada beliau Bapak Heru Purnomo untuk memberikan apakah pengalaman atau saran atau mungkin harapan-harapan terkait dengan keberadaan kita bersama. Terlebih dahulu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.